Ya, Bapak Ibu Saudara, kemarin ketika saya menyampaikan pesan Tuhan di pagi hari dengan tema pasukan berani mati atau rela mati bagi Tuhan, itu judulnya, dan saya mendapat pasukan berani mati dan roh saya didorong terus untuk menciptakan lagu. Dan lagu praise, nanti setelah ibadah ini saya akan menyampaikan firman untuk generasi Lois di Bali. Tapi kita akan ajarkan juga oma-opa untuk nyanyi menjadi pasukan berani mati. Ya, puji Tuhan, mudah-mudahan besok kita akan nyanyi sama-sama. Saya minta teman-teman yang mengaransemen dengan gaya rock and roll itu saudara ya, mudah-mudahan memberikan semangat Pentakosta, api penginjilan turun. Amin. Pagi hari ini saya memberikan tema satu hal yang penting, yaitu menjaga kesatuan roh. Bapak Ibu Saudara, gereja dibangun oleh Tuhan Yesus dan turunnya Roh Kudus. Jika Roh Kudus tidak turun, maka gereja tidak akan terbangun. Mengapa Roh Kudus itu ditempatkan di dalam setiap hati kita? Supaya kita menyatu. Sebab kita memiliki namanya roh iman yang sama. Maka itu bagi setiap gereja Tuhan, di dalamnya ada orang-orang yang menjaga kesatuan roh dengan damai sejahtera. Kesatuan roh ini sama seperti hubungan suami istri. Oleh karena itu firman Tuhan dalam 1 Korintus berapa ya? 1 Korintus 6. Di sana dikatakan ketika seseorang bersatu dengan seorang wanita, dia seorang pelacur, dia berzina dengan wanita itu, maka dia menjadi one spirit. Itu ada ya, satu roh di 1 Korintus maybe 6 ya. Itu nasihat percabulan. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu roh. Apalagi suami istri. Ya, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi apa? Satu roh dengan dia. Hari Kamis saya diingatkan, ya ketika pulang saya mendengarkan khotbah saya lagi. Roh Kudus mengingatkan supaya di tempat ini ada ikatan perjanjian. Maka itu dikatakan siapa mengikatkan diri. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berfirman, orang yang mengikatkan diri dengan perjanjian dengan aku, yaitu ada di perjanjian lama, mengikatkan diri. Kita tidak bisa melihat dari satu pihak Tuhan. Tuhan itu selalu melihat kita saling. Kalau kita selalu melihat dari pihak Tuhan kepada kita, ya semuanya jadi apa ya saudara? Ya kalau di pihak Tuhan sih, Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni, Tuhan menyayangi, Tuhan memberkati. Itu pihaknya memang, dia baik, dia setia. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana kita one spirit? Siapa yang mengikatkan dirinya? Ya, menjadi satu roh dengan dia. Jadi kalau saudara tidak mengikatkan diri, gak bisa one spirit dengan Tuhan. Ada perjanjian. Maka itu di perjanjian lama Tuhan berkata orang yang mengikatkan perjanjian dengan aku. Saudara, mereka adalah orang-orang yang diberikan privilege. Hanya orang yang mengikatkan perjanjian. Mungkin mereka sepertinya tidak mendapatkan apa-apa di dunia. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan curangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Ada ayat lain
Ini kan dari pihak Tuhan, tapi dari pihak kita mengikatkan diri kita. Oleh karena itu Roh Kudus turun. Hanya orang yang memiliki Roh Kudus di dalam sebuah persekutuan kita saling terikat. Makanya Tuhan berkata, 2-3 orang bersekutu dalam namaku, aku hadir di tengah mereka. Suami istri itu one spirit. Roh mengikat, ada perjanjian, satu roh. Itu yang di Korintus cari, mengikatkan diri dengan seorang wanita, dia menjadi satu roh dengan dia. Ada itu. Berapa? 16 ya. Itu nasihat percabulan 6, betul ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Menjadi satu tubuh loh saudara. Nah, kalau satu tubuh berarti satu roh. Itu harus diputus saudara. Kayak orang yang maaf nih, ke lokalisasi atau free sex, pacaran bebas, gonta-ganti pacar. Saudara jangan main-main gonta-ganti pacar itu. Ada perjanjian. Jangan saudara begitu. Orang Kristen tidak boleh gonta-ganti pacar. Kalau pengenalan boleh, silahkan pengenalan. Tapi jangan pernah menyatukan diri. Nah anak-anak muda kan tidak ngerti. Makanya kapan itu nanti kita talk show ya. Siapkan itu ya, nanti di lapangan stadion kita talk show. Supaya anak-anak muda mengerti, tidak sembarangan. Anda menyatakan cinta, Anda sedang membuka alam roh. Keduanya menjadi satu. Makanya orang yang menjalin kasih terbuka. Sudah terbuka 3 bulan ganti lagi. Loh Anda lah buka-bukaan. Kok mau? Apalagi seorang wanita ini. Kok mau hidupmu dibuka-buka orang? Dengan enaknya kamu. Dibuka cowok satu, dibuka cowok lain, dibuka cowok yang lain lagi. Kemudian cowok-cowok ini kumpul rapat bersama. Bahas saudara. Karena saudara sudah dibuka-buka. Itu rohmu harus dipatahkan, itu harus diputuskan dengan darah Tuhan Yesus. Jangan mau kalau saudara memutuskan darah Tuhan Yesus maka dibuang itu semua. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Nah ini satu kebenaran ya, ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Bukan cuman dengan Tuhan loh saudara. Orang yang satu roh dengan dia. Kita dalam persekutuan kita juga memiliki satu roh. Kemarin saya bertemu dengan seseorang yang baru kenal, di mana mereka minta anaknya untuk diberkati. Bapak Ibu Saudara, kita baru kenal tapi karena kita satu roh, ngomong nyambung. Karena apa? Api doanya ada. Roh Kudus membuat kita satu. Itu gereja. Makanya kenapa saudara diberikan Roh Kudus, Roh Kudus. Loh, Roh Kudus berapa Pak? Roh Kudus satu dong pribadi. Tapi kuasanya bisa masuk kepada 3 miliar manusia. Makanya dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengutuk Tuhan Yesus oleh karena Roh Kudus. Tidak mungkin. 3 miliar orang pasti meninggikan nama Tuhan Yesus karena ada roh yang sama. Ini harus dijaga. Kita tidak ngerti karena kita tidak pernah diajar. Bapak Ibu Saudara, gereja terbangun oleh karena para rasul yang satu roh. Mari kita bangun kesatuan roh ini. Kita jangan mau minta maaf. Sekali lagi minta maaf. Gereja kan harus berubah saudara. Jangan kita menjadi seperti tanda kutip gereja-gereja lain. Yang tidak ada satu roh. Bagaimana kita berkumpul tanpa satu roh? Maka itu saudara gak pernah ada kerinduan.
Satu kali ibu ini akan datang di Kamisela, dia rindu karena dia salah satu pendoa syafa dari gereja yang besar di Surabaya. Saya katakan, ibu kami komunitas kecil. Loh, no problem pak. Kami senang sekali, saya pingin pak. Karena satu roh. Loh itu orang yang belum kenal, kita punya one spirit karena roh doa yang sama. Kita nyambung dan kita bisa masuk kepada realita kerajaan surga. Seperti kenal. Maka itu Tuhan Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi maka Roh Kudus itu tidak turun. Tahukah Bapak Ibu Saudara arti Pentakosta? Kenapa saudara diberi Roh Kudus? Nah, iblis hari ini menghancurkan namanya kesatuan roh. Kesatuan roh itu dihancurkan. Jadi kita kumpul itu nggak ada kerinduan. Yang ada agamawi, kewajiban. Bapak Ibu Saudara, gereja yang sejati adalah gereja yang dibangun oleh kesatuan roh. Di mana setiap umatnya mengikatkan diri. Katakan bersama saya, mengikatkan diri. Yang pertama dengan Tuhan, dan yang kedua dengan tubuh Kristus sesama. One spirit. Kita buka dalam Kisah Rasul 2 supaya Bapak Ibu Saudara tahu cara hidup jemaat mula-mula. Mari kita bayangkan 2023 tahun yang lalu di mana Pentakosta terjadi, api Roh Kudus turun dan memenuhi semua murid-murid Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Setelah Pentakosta kita masuk Kisah Para Rasul, pelajari Kisah Para Rasul dong. Itu hidupnya umat Tuhan. Loh, setelah Roh Kudus turun itu pelajari Pentakostanya. Pentakosta bukan Pentakosta. Pentakostanya. Kenapa Roh Kudus hadir? Ayat 41. Cara hidup jemaat yang pertama. Mari kita melihat karena kekristenan adalah sebuah perjalanan rohani yang berkesinambungan. Katakan bersama saya, berkesinambungan. Berkesinambungan itu to be continue. Kita ini ada karena rasul-rasul itu loh saudara. Rasul ada karena nabi-nabi itu loh Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa membuat pengajaran sendiri, membuat doktrin sendiri, membuat asumsi sendiri, membuat pengertian sendiri. Kita harus terhubung. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri apa saudara? Dibaptis. Maka itu saya khawatir sekali kalau habis baptis orang. Kemarin saya minta nomornya Pak Kiki untuk saya support dia terus. Saudara, orang dibaptis, kalau dia tidak terus didorong untuk bersekutu, hilang saudara. Aduh, saya sudah takut itu. Saya cuma pesan, Pak, tolong kalau tidak ada gereja di sana yang cocok, udah pindah Malang, Pak. Karena dia mengalami jatuh cinta di sana, dia duduk di sana. Dan waktu hari Kamis pertama dari Bandung turun ke kota Malang, kemudian dia duduk pulangnya, dia katakan sama Pak Wobenjong, gereja ini beda, dia bilang. Saya bisa mengalami Tuhan. Loh, 10 tahun enggak ke gereja. Itu Kamisela loh. Saudara tahu Kamisela, bahasa baru. Tapi Bapak ini pasti mendengar bahasa surga. Kita bahasa roh, kita nyembah, nyanyian baru semua. Tapi Roh Kudus bekerja. Dan akhirnya Senin saya baptis. Tapi bagaimana setelah baptis? Pentakosta sudah terjadi. Terus diapain Pak Kiki ini? Maka saya pesan Pak Wonjong, pesan sama istrinya juga, tolong. Dengan live streaming bersekutu atau di mana dia gereja yang bisa one spirit ini. Walaupun dalam hati saya angel. Bagaimana kita one spirit, gembala saja tidak kenal. Wah, tidak gampang Bapak Ibu.
Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. 3.000 sedikit atau banyak? Banyak. Mau diapakan 3.000 itu? Kalau nggak ada Roh Kudus nggak bisa. Karena Allah memberikan rohnya untuk menyatukan. Kita satu roh, sama seperti suami istri, kita punya perjanjian. Bahkan dengan wanita pezina pun, ketika kita bersama wanita lain, kita mengikatkan diri. Maka itu kalau di tempat ini tidak ada orang yang mengikatkan diri dengan Tuhan, dengan gembala, dengan sesama. Aduh saudara, rugi kamu ke gereja, kosong, melompong, hanya agamawi kewajiban. Udahlah, lebih baik gak usah ke gereja. Gak usah ke gereja saudara. Kayak saya dulu gak ke gereja, buat apa? Katakan amin. 42. Mereka apa saudara? Bertekun. Jadi waktu Pentakosta terjadi, Tuhan Yesus sudah gak ada naik ke surga. Ini goyang loh saudara. Mau apa ini? Murid-murid bingung. Mau apa? Tapi Tuhan memberikan janji Bapa. Turun Roh Kudus. Untuk apa? Menyatukan. Aku masih memiliki 7.000 nabiku yang setia. Saudara, perhatikan di setiap gereja. Meskipun gereja yang paling besar. Ya, dengan orang begitu banyak. Hanya orang-orang tertentu yang menyatukan roh. Sedikit saudara. Kerinduan Tuhan Yesus setiap gerejanya memiliki kesatuan roh yang sama. Bukan memanfaatkan gereja. Orang hanya datang memanfaatkan gereja. Kalau ada masalah dia datang. Kalau nggak ada masalah dia ciao. Nanti kalau mati cari gereja. Di ICU cari gereja. Ketika berkatnya banyak. Ciao. Kan begitu saudara. Di ICU itu nggak cari bosnya kok dia. Bosku mana? Bosku mana? Kepala bank mana? Ada yang begitu? Yang dicari, tolong panggilkan pendeta. Masih bersama saya enggak ini? Saudara, mereka bertekun, katakan bertekun. Ini enggak main-main deh saudara. Pak risiko, Pak bertekun terus, Pak kapan soge? Gak soge kowe jane. Jangan gak iso soge. Gak usah soge. Enggak perlu kaya. Saya selalu berdoa toh. Bapak, aku tidak pernah rela sampai mati kalau keluargaku direbut oleh pekerjaan, sekolah, kuliah, prestasi, olahraga, prestise, kegiatan duniawi. Jika mereka melalaikan ibadah, melalaikan pengajaran, melalaikan doa dan pelayanan keimaman. Aku percaya engkau sudah menakdirkan hidupku asal ada makanan dan minuman cukup. Engkau sudah menakar kekayaanku sesuai dengan kekayaanmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Titik udah. Katakan amin. Apakah saudara percaya Tuhan? Ketika Tuhan Yesus ada di perahu saudara, badai datang, Tuhan Yesus tidur. Muridnya bingung, guru kau tidak peduli dengan kami mau binasa guru. Hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa kamu takut? Tuhan Yesus berdiri dan berkata, diam, langsung diam. Bapak ibu saudara, kita ini diberi otoritas untuk membuat badai dalam hidup kita, diam. Ukuran itu ada di tangan kita, katakan amin. Bukan di tangan dunia. Dunia boleh ada badai. Tapi kita berkata, diam. Dan Tuhan Yesus mengajarkan, tenang, tidur saja. Orang percaya dengan Tuhan itu percaya kedaulatan Tuhan.
Kita ini ngomong percaya tapi tidak percaya. Kamu khawatir toh? Gak cukup dah. Haleluya. Kalau orang percaya sama Tuhan, aduh saudara, beda. Berjalan sama Tuhan tuh beda. Semua dikontrol di tangannya. Itu prinsip saya dulu saudara. Aku harus kontrol hidupku sendiri. Aku tidak mau hidupku dan keluargaku direbut. Itu keputusanku. Life is a choice. Bukan ditentukan orang lain. Katakan amin. Bukan ditentukan orang lain. Bodoh amat orang lain pusing. Saya dan keluargaku melayani Tuhan. Bodoh amat orang lain pusing. Katakan amin. Jadi perhatikan kesatuan roh ini loh yang saya rindu. Kita ini ngedate, katakan amin. Do you know ngedate? Ngedate itu, kalau bahasa gaulnya itu pacaran gitu loh. Anak muda Jakarta itu ngomongnya. Kalau di Malang itu apel gitu loh saudara. Ngedate, tahu ngedate? Ngedate itu ketemunya roh dengan roh. Ketemunya jiwa dengan jiwa. Aduh pingin kumpul. Saudara ngerasakan enggak? Minggu pingin kumpul. Atau saudara hanya aku dan Tuhan. Perbaiki saudara. Perbaiki. Apakah Selasa itu saudara pengajaran ngedit enggak di sini? Saudara dulu murid-muridnya ditinggal Tuhan Yesus. Itu mereka gandengan terus. Jangan kemana-mana, kita sama-sama susah nih. Tapi Roh Kudus ada, maka itu mereka bertekun terus dalam pengajaran rasul-rasul 3.000 orang. Dalam apa? Dalam apa? Persekutuan saudara. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Waktu itu saudara api persekutuan begitu kuat. Karena itulah mereka dianiaya. Karena itulah mereka dibunuh. Karena itulah mereka dikejar-kejar oleh Rasul Paulus. Mari kita mengerti saudara. Mari kita sadar. Apakah kita ini benar-benar loh punya Roh Kudus? Tidak mungkin Roh Kudus itu gak ngajak bersekutu. Saudara yang ikuti live streaming. Ya, Anda ngedit enggak? Kecuali yang luar kota, yang dalam kota. Kalau harus jaga anak, jaga orang tua sakit, it's okay lah, itu insidental yang diberi kemudahan. Tapi Anda bisa berangkat dari rumah saudara, naik becak bisa ke sini. Becak belum bangun Pak. Ya Anda bisa naik apa saja kan bisa, apalagi yang punya mobil itu, punya motor itu. Kenapa Anda tidak mau? Karena kamu gak punya roh yang sama. Kamu gak falling in love, saya katakan. Saya ini pengen kumpul dengan saudara terus. Katakan amin. Mari dibangun gereja yang sejati, gereja Philadelphia dipuji. Karena Tuhan menemukan cinta mula-mula, the first love terjadi. Mereka selalu berkumpul saudara, orang yang ngedate pacaran itu. Kenapa dan cepat dikawinkan? Supaya kumpul terus kan senang, amin, amin, amin. 7 tahun saya apel capek saudara. Haleluya. Haleluya. Loh, di Alkitab tidak ada pacaran. Makanya kemarin saya diminta memberkati yang baru kenal 3 bulan. Tapi mereka one spirit. Orang tuanya penuh api doa. Saya senang. Gimana Pak konseling pernikahan? Kalau sudah gini gampang. Ya, konseling pernikahan itu kan ajaran gereja untuk memberikan petunjuk gimana. Lalu kalian sudah, mamamu sudah pintar ya sudah, ketemu nanti ngobrol sama saya. Amin. Tapi yang penting one spirit itu. Karena ada falling in love, cinta mula-mula. 3 bulan tidak apa-apa memang. Karena di Alkitab tidak ada pacaran. Ishak itu dapat jodohnya, Abraham suruh hambanya, dan hambanya itu dipenuhi hikmat dan mencari dan menemukan seorang, namanya siapa? Ribka ya. Ribka ya. Ishak Ribka. Hambanya bilang gini, Tuhan,
Aku disuruh oleh hambamu untuk mencarikan jodoh buat anak hambamu Ishak. Kiranya jika ada seorang perempuan yang memberi minum ontaku, dan itulah tandanya. Loh, lihat ini hamba yang luar biasa. Dan ternyata ada seorang perempuan turun memberikan. Siapakah kamu? Kan takut kalau orang asing gak boleh. Ternyata kerabat dari Abraham. Hari ini aku mau datang ke rumahmu. Sebelum pulang aku harus menemukan bahwa engkau memang jodoh. Ya betul, nggak pacaran. Tapi mereka one spirit. Kalau dari Tuhan itu. Ya, saya kan 7 tahun saudara. 7 tahun, makanya kenapa perkawinan itu sebetulnya sebuah keindahan. Karena kumpul terus lah, kemarin kan enggak kumpul, betul ya? Terus akhirnya dikumpulkan, makanya ada tradisi nanti sebelum menikah dipingit dulu, zaman dulu loh ya. Enggak boleh ketemu seminggu, keringgingan saudara. Enggak boleh ketemu seminggu kan bingung ya saudara. Ya, wong kita tiap hari loh, kamu itu datang kok tiap hari. Kenapa? One spirit. Makanya pacaran jarak jauh itu enak. Anda pacarmu di Singapura mau naik beca tiap hari naik beca. Mati tukang becaknya saudara. Bisa mengerti. Tempat ini pertemuan cinta. Bukan sekedar kewajiban saudara. Itu bukan berarti saudara saya tanamkan di sini tidak boleh kemana. Tidak. Orang itu tidak pacaran terus artinya tiap hari. Dia itu pengen ketemu tapi ada kalanya dia harus pergi mungkin melakukan sesuatu. Tapi kerinduannya itu ketemu terus. Visi 2033 mari bangun. Kalau saudara belum falling in love dengan Tuhan yang ada di gereja ini dan dengan gembala, mari doa. Temukan cintamu di tempat ini. Atau memang kita tidak dijodohkan. Nanti kita tidak akan pernah bersatu selama-lamanya. Berarti cintaku bertepuk sebelah tangan. Aku enggak mau. Aku enggak mau. Doa saya selalu bilang, Tuhan aku percaya. Orang yang bersama aku, Engkau takdirkan di kitab kehidupan. Bukan sembarangan orang masuk. Karena kami perlu one spirit. Saudara minta maaf sekali lagi. Siapa yang pernah membangun ini? Ada enggak gereja yang pernah membangun ini? Kalau cuma ngelihat yang penting penuh, ngapain penuh? Gak ada satu roh kok. Buat apa saudara? Tapi kalau satu roh saudara, pisah bentar itu gak bisa. Katakan amin. God bless you all. Kita berdoa. Oh Rabasyek ya Rabapa. Bapak karena waktu hambamu tidak bisa menjelaskan begitu panjang. Tapi kami percaya Roh Kudus sendiri yang menjelaskan. Kerinduanmu di tempat ini. Pulihkan gerejamu Bapak. Gereja bukan agamawi, gereja bukan restoran, gereja bukan perusahaan. Gereja itu bukan tempat orang hanya penyembahan berhala. Mencari kebutuhan-kebutuhan daging. Ya Allahku, ya Tuhanku. Biar apa yang dialami murid-murid 2023 tahun yang lalu, jemaat mula-mula, mereka bertekun dan selalu berkumpul. Bahkan tiap hari mereka ngedit. Mereka itu pingin terus kumpul. Karena mereka memiliki kerinduan yang sama untuk menunggu kedatangan putramu Yesus Kristus. Hamba menyerahkan setiap umatmu, khususnya visi 2033, imam-imammu yang sudah kau tetapkan di tempat ini. Mereka adalah teamwork hambamu. Bukan hanya teamwork tapi kami one spirit. Kami ini satu roh. Kami saling merindukan, kami memelihara kesatuan roh ini Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan di tempat ini akan melahirkan benih-benih ilahi. Karena ada kesatuan roh, maka orang akan mengandung roh. Dan ada kan banyak orang dilahirkan dari kesatuan roh ini. Jiwa-jiwa yang dipenuhi oleh Roh Kudus.
Terima kasih ya Bapak, hamba menyerahkan sepanjang hari ini. Imammu yang bertugas di 24 pintu gerbang surga. Dan nanti sore jam 5 di tempat ini, anak-anak mudamu, generasi Timotius, anak platinum, kiranya mereka berdiri atas generasi muda. Keselamatan terjadi atas generasi muda dan bangsa-bangsa. Juga besok kami akan ibadah raya. Ya Bapa, kiranya ibadah yang kami buat di ibadah yang full of love. Bukan ibadah yang penuh perdagangan, jual beli. Bukan gereja yang penuh hanya dengan kepentingan pribadi. Bongkar Tuhan. Bongkar di tempat ini. Hamba minta kami penuh dengan cinta. Karena itulah yang menyelamatkan gerejamu Bapak. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka dua tanganmu, terimalah pengurapan minyak dan anggur. Persetujuan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Dan berkat kehidupan turun atasmu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all. Sampai bertemu kembali. Haleluya.